Keren loh, ternyata nih Mas Joko sama Mbak Ana. Ya tapi ini memang sering gitu, maksudnya Mas Joko, Mbak Ana, mungkin anak-anak juga sering pada main piano di sini. Sebenarnya kita pengen, tapi mungkin nggak bakat kali ya. Jadi anak-anak saja lah, anak-anak kita les semuanya. Dan satu lagi dari mertua sebenarnya. Oh gitu. Mertua kita senang sekali dengan musik-musik. Tapi kalau untuk sekedar nyanyi saya bisa lah dipanggil sama Trans 7. Oh, boleh-boleh nanti ya. Khusus, Wah, nyaman banget nih ya Mas Joko sama Mbak Ana. Kalau ngeliat ruangan ini selain luas juga saya lihat nih dekorasinya nggak banyak. Ini memang salah satu konsep dari rumah ini juga pengennya seperti itu atau gimana nih? Kalau rumah ini memang awalnya kan klasik. Klasik ya. Kemudian kita masuk sini kita redesain ulang sesuai dengan keinginan kita. Sayanya ini adalah senangnya yang simple, yang lapang, yang ringan. Tapi emang bener ya kalau rumah mungkin kalau terlalu banyak perabotannya kesannya jadi sempit ya. Jadi sempit, jadi berat juga. Jadi gitu. dan mungkin salah satu keinginan dari Mas Joko sama Mbak Ani ini memang ingin memunculkan kesan yang light, mungkin tidak hanya untuk living room ini. Tanpa ingin menghilangkan kesan klasik hunian, pasangan Joko dan Ana yang sebenarnya lebih menyukai hal-hal yang simple dan minimalis, sengaja mendesain ulang beberapa bagian rumah yang sebelumnya benar-benar bergaya klasik ini. Tapi, jika antara gaya klasik dan minimalis yang simple dipadukan sesuai keinginan dan pas, hasilnya jadilah seperti ini. Tanpa mengurangi keindahan dari ornamen tangga klasik yang sangat khas, tangga ini menjadi pusat perhatian ketika pertama kali masuk ke area living room. Kesan luas juga begitu menonjol dengan interior yang tidak berlebihan pada area ini. Penerapan jendela dengan bukaan lebar pun seakan menambah kesan blong dan keleluasaan penghuni untuk bersantai. Ini tangganya ini benar-benar unik, ada kesan klasiknya, cuman pegangannya pun juga kayaknya lain daripada yang lain. Mungkin bisa diceritakan nih sebenarnya konsep dari tangga ini sendiri nih. No. Okay. Janjian dulu nih. Ya, jadi tadi saya cerita kita masuk sini klasik, rumah klasiknya sudah ada gitu. Jadi memang kemudian di latar belakang tangga sendiri itu kan juga elit yang oval dia, pengerjaannya juga agak susah juga gitu ya. Tapi makanya kita nggak akan ngambil posisi itu terus. Di sini tetap menjadi sesuatu yang eksotik, yang menjadi aksen saja, tetapi fungsi ataupun tema ruangan ini menjadi sesuatu yang ringan, yang lapang, kemudian juga terang. Kalau kita lihat ini jendelanya ukurannya besar ya Pak ya. Satu sirkulasi, yang kedua menangkap pencahayaan. Jadi lebih efisien kalau siang hari nggak perlu pakai lampu. Betul. Benar-benar hemat energi ya. Tagihannya biar nggak gede kan? Iya. Gimana Ibu Menteri Keuangan? Selain khas dengan ornamen-ornamen motif yang rumit dan detail, desain klasik juga biasanya identik dengan ciri pilar yang besar dan kokoh. Penerapan balkon depan rumah ini juga memperlihatkan konsep klasik. Meski porsinya hanya sedikit, tak luput sang pemilik rumah menghadirkan sebuah area hijau di depan rumah dengan beberapa batu sebagai penghias. Eits, coba lihat, ternyata area hijau di belakang rumah porsinya lebih luas loh dibanding dengan yang di depan rumah. Taman belakang rumah yang langsung berhadapan dengan area living room ini sengaja ditempatkan untuk bersantai di pagi hari dan tentunya menjadi pemandangan yang sejuk ketika berada di dalam rumah. Wah, cicit burung juga membuat pendengaran begitu tenang. Yang menjadi poin pusat di area taman belakang ini adalah adanya ukiran gunungan wayang pada salah satu sisi dinding. Pemilik rumah menghadirkannya bukan tanpa filosofi. Gunungan merupakan simbol kehidupan yang melambangkan seluruh alam raya beserta isinya.
Selain mengandung filosofi yang mendalam, penerapan ukiran gunungan wayang ini juga menambah nilai estetika pada hunian. Nah, ini jadi lantai 2-nya ya. Ya. Ini berarti boleh dibilang ini area private ya, privacy ya dari keluarga ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih ruangannya apa aja nih Mbak yang di lantai 2 ini? Di sini nonton TV bersama, terus di sini juga ruang belajar. Ada kalau misalnya kita masak. Oh, ada pantry ya, mini pantry ya, betul. Daripada lapar mesti ke bawah jauh kan. Cuman kalau ngelihat area di lantai 2 ini meskipun banyak banget fungsinya ya, tapi kelihatannya compact dan enak dilihat. Ini dulunya ngedesain sendiri atau menyewa jasa profesional nih? Ya, kita pastinya adalah konsultan yang kita ajak diskus, kemudian menyesuaikan dengan bahan-bahan, karena kita kan visinya begini, fungsinya seperti ini, kemudian mereka yang menerjemahkan. Ya butuh waktu yang agak panjang sih, tetapi poinnya kita dapatlah apa yang kita inginkan. Jadi fungsi-fungsi satu ruangan untuk bersama itu selalu ada. Bahkan kita kalau lihat di sebelah sana itu ada internet, komputer itu juga satu. Karena apa? Anak-anak sekarang kan nggak mungkin ya kita lepas ngerjain tugas juga kita seperti itu. Tapi kita tahu apa yang sedang di browsing Betul, dan sebagainya. ya. Gitu. Dan kita juga rasanya anak-anak menyatu sama kita. Kita tidak mengambil pada posisi untuk mengawasi. Karena ya asas fungsi ruangan ini kita desain, kita dorong untuk bisa digunakan bersama-sama. Bahkan istri saya juga masih bisa berolahraga sambil Mengawasi anak-anak. mengawasi anak-anak. Tapi mungkin dengan cara yang hangat ya, maksudnya sambil mungkin Mas Joko sama Mbak Ana sambil bisa bersantai, anak-anak juga tidak kehilangan dunianya gitu kan, sambil juga mungkin untuk fungsionalnya juga seperti tadi Mbak Ana sama Joko bilang bahwa di sini juga masih ada pantry, ada juga tempat buat belajar anak-anak yang nggak perlu naik turun ke atas ke bawah. Wah, ini nyaman banget. Kalau di sisi sana, sebelah sana apa nih tuh Pak? Oh, ini pintu ke balkon. Oh, boleh lihat ya? Boleh, silakan. Bisa ya. Wah. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke, Perbedaan begitu terlihat ketika naik ke lantai 2 rumah ini. you think I'm crying. Kehangatan sangat terasa dengan pemilihan lantai dari parket dengan warna kayu. So, 'cause I didn't want anyone thinking Area privasi ini juga begitu fungsional. you still hit my phone up. Dengan penyatuan antara area menonton TV dan area belajar anak-anak. Then I don't wanna hold back. Di sini, seluruh anggota keluarga bisa lebih intim bercengkrama dengan melepas rindu setelah seharian bergelut dengan kegiatan masing-masing. Nah, coba tebak ini kamar siapa ya? Ruangan bernuansa pink ini adalah milik anak pertama pasangan Joko dan Ana. Setiap kamar pada rumah ini didesain senyaman mungkin sesuai karakter dari sang empunya kamar. Oh ya, sahabat rumah impian, jangan lupa untuk mengajarkan anak di rumah untuk menyimpan barang kembali pada tempatnya ya setelah digunakan. Terlalu banyak mainan atau barang di kamar anak memang beresiko membuat kamar anak menjadi gampang berantakan. Maka dari itu, sedari kecil selalu ajarkan anak merapikan isi kamarnya. Selain nilai disiplin yang didapat, tentunya kamar anak akan selalu terlihat rapi. Wah, ini kayaknya ruang tamunya ini dominasi warnanya hangat banget. Tapi kalau dilihat nih kayaknya tone-nya hampir-hampir mirip ya Mbak ya. Jadi warna-warna nude, kemudian hitam, sama ada sedikit coklat. Asalnya kenapa warnanya nih kayaknya soft dan nggak terlalu berat nih? Pengen nyaman-nyaman saja, ringan-ringan saja. Jadi tamu pun juga rasanya apa ya, masuk itu jadi hangat saja. Oh, Itu. iya, Jadi iya.
biar banyak tamu, banyak rezeki. Amin. Tapi kalau tadi Mas juga sempat bilang bahwa nggak pengen yang berat-berat gitu juga ya, nggak pengen terlalu banyak naruh ornamen di dinding dan hiasan, karena saya lihat mungkin light banget ya, maksudnya simple gitu, emang pengennya seperti itu ya. Betul ya. Jadi ringan, terang, kemudian juga menimbulkan kehangatan dan kenyamanan saja. Tamu akan disapa dengan hangat dengan interior yang didominasi warna coklat ini. Pertama kali membuka pintu, tamu akan disambut foyer atau area transisi yang memunculkan ornamen hiasan dinding dan sebuah meja yang dipenuhi beberapa bingkai foto anggota keluarga. Intinya untuk keseluruhan rumah, Joko dan Ana tidak ingin terlalu menonjolkan interior yang berat dan berlebihan. Kenyamanan dan kehangatan adalah unsur yang paling diutamakan. Boleh ditiru tuh tipsnya? Wah, ini hangat banget ya ini ya, taman di sini ya, dan juga banyak tanaman di sini juga. Tapi kalau boleh dilihat ya, tadi kan kita udah ngeliat satu isi rumah. Nah, ini apakah sudah merupakan rumah impian buat Mbak Ana sama Mas Joko? Udah belum sih? Kalau in general, ini sudah alhamdulillah ya, sudah the whole dream come true lah. Kalau dari totally fungsi rumah ya, tapi ada sedikit sisi lah yang kegemaran kita, karena kebetulan kita suka motor besar, otomotif dan sebagainya, itu yang kayaknya ingin diwujudkan ya nanti ke depan ya. Untuk ruangan tertentu. Mungkin sebelah bisa dapat nanti one day. Nah, cuman kalau buat Mas Joko sama Mbak Ana sendiri, sebenarnya konsep rumah impian yang seperti apa sih? Rumah impian versi saya, tentunya rumah yang bisa memberikan semua anggota keluarganya itu kenyamanan, rindu. Fungsi dari rumah itu bisa memberikan ya sesuatu yang hangat lah. Home ya Pak ya berarti ya? Ya, seperti itu. Jadi fungsinya harus terjaga, kemudian terang bersihnya juga mudah untuk di maintenance, jadi rumah tidak harus menjadi beban lah kira-kira seperti itu, tapi bisa menyatukan semuanya setelah aktivitas di luar dan sebagainya.